Waman ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah, malah keburukan yang dikerjakan orang ini akhirnya dia dapat kerugian. Kenapa? Karena batraul haq, karena melawan kebaikan. Yang dia lihat mungkin sesuatu yang mubazir, yang dia dengar mungkin sesuatu yang mubazir, yang dia tuju kemana tempat, melangkah kakinya ke tempat-tempat mungkin yang mubazir. Dan terus ngerti, di tempat-tempat yang kosong, hati itu yang kosong. Dalam suatu pendengaran sesuatu hal-hal yang mubazir yang kosong, dan itu menjadikan telinga ini kosong, sehingga terus hati menjadi kosong. Wa na'udzubillah min dzalik. Andai kata nanti di akhirat amal nggak bisa menyelamatkan kita, hidup di dunia nggak punya bekal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di waktu yang mulia ini, di hari Jumat, di Majlis Al-Adni, Majlis Dakwah Al-Adni, mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan, Allah selalu memberikan ridha, Allah selalu memudahkan segala urusan. Yang pertama, Al-Fakir Hormati Kiai Muhammad Zain, mata'an Allah betuli hayati, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Ustaz Siman dan kepada Ustaz Rudi, Ustaz Santa, mudah-mudahan disetafiahkan badan, dimudahkan segala urusan, digobul hajat. Dan kepada Sahibul Bait di sini Mang Asep, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan. Wabil khusus Allah setafiahkan badan. Dan kepada antum semua jamaah Majlis Dakwah Al-Adni, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Sahib Ratib Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus, summa Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hati yang kosong ini hati yang cenderung kepada hal-hal yang mubazir, sesuatu pekerjaan yang gak ada arti, ya, bahasanya yang difikirkan hatinya hanya sesuatu yang kosong. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan bahwasanya hati ini tempat Allah berbicara kepada kita. Bagaimana hati kita gak kosong? Bagaimana cara supaya pikiran kita nggak kosong? Bagaimana hidup ini supaya terisi dengan apa, Bib? Dengan zikir, dengan ibadah. Perhatikan sholat yang kita kerjakan, qiraah Quran yang kita kerjakan, taklim, belajar, talabul ilmin, mencari ilmu yang kita kerjakan. Ini amal-amal ini yang akan mengisi, yang akan tinggal di hati. Lalu bagaimana terus kalau sudah ada persiapan hati kita untuk menghadap kepada Allah, bagaimana pertanggungjawaban kita di akhirat nanti di hadapan Allah atau saat kita hidup sekarang ini? Hati ini gak boleh yang dikatakan hati ini kosong. Kalau orang tanda hatinya kosong, dia jauh dari ibadah. Orang yang gak pernah sholat, hatinya kosong. Orang yang gak pernah qiraah Quran, hatinya kosong. Orang yang gak ngerti ilmu agama, hatinya kosong. Hati-hati, kenapa? Karena hati yang kosong nanti kita bisa khianat kepada Allah. Nah, pengkhianat ini ya orang yang gak amanah, sangat jauh dari sifat Nabi Muhammad SAW.
Rasulullah al-amin, yang bisa dipercaya Rasulullah. Dan dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan Rasul utusan kepada seluruh alam, alam malaikat, alam jin, alam kita manusia ya. Nah, segolongan kita ini ada macam-macam. Ada orang sedik, ada orang jujur, ada orang mukadzab, ada pembohong, ada orang yang amanah, ada orang yang khianat. Lah kenapa? Karena hatinya kosong. Lah hati kalau kosong ini bahaya. Nggak ada diberi segala sesuatu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hati yang kosong. Lah kalau hati yang diisi dengan ibadah, hati yang tenang, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, dikatakan dengan kita ya menyebut nama Allah dalam salat, dalam qiraah Quran, dalam kita mendengarkan ta'limul muta'alim, di mana dibaca ratib al-Imam Al-Habib Abdullah Ad-Drus, membaca Maulid Nabi Muhammad SAW. Di sana hati ini akan menjadi kuat. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi mengatakan tanamkan di hati kita ini Nabi Muhammad, dengan kita sering menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikatakan zikrul anbiya. Kita sebut nama Allah. Kita baca-baca ya Latif, ya Latif, ya Latif. Kita baca-baca ya Rahman, ya Rahim. Kita baca-baca segala itu Asmaul Husna. Terus zikrul anbiya, kita baca salawat. Salawat Nur Syekh Ahmad Al-Badawi, Allahumma sholli ala Nuril Anwar wa Sirril Asrar. Ini Imam Ahmad Al-Badawi, ini ulama besar. Ya, kita terus mengerti bahwasanya sesuatu kita fahami berarti hati ini nggak kosong. Ini hati yang sudah terus dia kering, ibarat orang yang sudah jauh-jauh benar dari kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah sudah katakan kalau kita melakukan amal yang baik, Allah berikan kebaikan untuk kita. Dia nggak kerjakan ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah, malah keburukan yang dikerjakan orang ini, akhirnya dia dapat kerugian. Kenapa? Karena batra'ul haq, karena melawan kebaikan. Yang dia lihat mungkin sesuatu yang mubazir, yang dia dengar mungkin sesuatu yang mubazir, yang dia tuju kemana tempat, melangkah kakinya ke tempat-tempat mungkin yang mubazir. Dan terus ngerti di tempat-tempat yang kosong, hati itu yang kosong. Dalam suatu pendengaran sesuatu hal-hal yang mubazir yang kosong, dan itu menjadikan telinga ini kosong sehingga terus hati menjadi kosong. Wa na'udzubillah min dzalik. Andai kata nanti di akhirat amal nggak bisa menyelamatkan kita, hidup di dunia nggak punya bekal, nggak ngerti mengenali Rasulullah, nggak ngerti ibadah kepada Allah, nggak ngerti agama Nabi Muhammad, nggak ngerti sunnah Nabi Muhammad, nggak mengerti sesuatu yang haram untuk ditinggal, nggak ngerti yang halal untuk dikerjakan, nggak ngerti yang makro untuk ditinggal, nggak ngerti yang subhat untuk ditinggal, yang ngerti hanya segala sesuatu yang ada di akal yang kosong, di pandangan yang kosong, di telinga yang kosong, di dalam tangan, sentuhan, dan segala tempat-tempat yang kosong. Akhirnya seorang itu mendapatkan kerugian. Kenapa? Karena amalnya kosong, gak akan menyelamatkan di akhirat nanti. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah mengatakan ketika suatu saat nanti wa akhrajatil ardu athqalaha. Terus dikatakan kaza wa kaza, terus sampai Allah katakan di akhir surah itu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Begitu kiamat itu menakutkan, sampai ketika kita ketemu ajal, kita mati, itu kiamat kecil, berarti sudah nggak bisa kita beramal lagi. Wa na'udzubillah. Selama di dunia dia khianat kepada Allah, selama di dunia ia banyak melawan kebaikan, yang nggak taat kepada Allah, nggak mengerjakan yang Allah perintahkan. Lalu bagaimana seorang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat? Karena selama di dunia ia banyak melakukan perbuatan-perbuatan buruk, dan Allah sudah katakan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Kalau Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan.
Sebaik-baik perbuatan seorang mukmin, yang paling sempurna dari perbuatan seorang mukmin itu apa? Yang hatinya baik. Wa na'udzubillah min dzalik. Bagaimana menjadi hati yang ihsan yang baik? Hatinya kosong, hatinya ngemplong, otaknya kosong, pendengarannya kosong, hidupnya kosong, gak ngerti apa yang haram. Kan karena kosong, gak ngerti apa yang halal, gak ngerti apa yang makruh. Yang makruh sebaliknya sunnah. Kalau meninggalkan rokok, lama-lama Nabi dekat ke kita. Kenapa? Karena sunnah dikerjakan mendapat pahala, ditinggal gak apa-apa. Kalau makruh, kalau kita gak kerjakan dapat pahala. Nah, dikatakan seperti itu. Ada sesuatu ya? Iya, ada sesuatu karena hukum dari Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenali Rasulullah, ngerti yang haram, langsung akan lari jauh-jauh. Kenapa? Karena banyak mengerjakan yang sunnah. Begitu yang makruh itu masih dirokok, masih ngerokok, iya, banyak terus melakukan amal sunnah. Insyaallah lama-lama minal makruhat itu, sesuatu yang makruh akan hilang dari diri kita. Masuk mati menghadap malaikat Israel mau ngerokok, iya kan nggak bisa. Nah, iya, sholat terus mau ngerokok nggak bisa. Andai kata darurah, taruh rokoknya, iya, terus kumur-kumur, terus sholat dulu. Begitu salam, rokok juga habis, isep lagi tuh rokok. Nah, begitu. Jadi aman, rokok kebuang, sholat tetap jalan. Nah, begitu. Nah, hidup kenapa seperti itu? Al-akalu, akal. Karena apa? Karena ngerti hukumnya rokok makruh. Karena ngerti sholat fardu. Di saat kita menyegerakan sesuatu apa, pikir-pikir dahulu apa yang kita kerjakan, sesuatu yang lebih utama itu yang dikerjakan. Apa yang enggak penting-penting, yang mubah, yang subhat, na'udzubillah min dzalik, ya, termasuk yang makruh. Kenapa? Karena makruh sebaliknya sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita ngerti sunnah Rasulullah, di saat kita membaca maulid Nabi Muhammad SAW, kita membaca ratib Al-Habib Abdullah Al-Idrus, anak keturunan daripada Sayyidina Al-Husain walad Fatimah Zahra binti Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul la as'alukum alaihi ajran ilal mawaddatan fil qurba. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi, makruh dari Rasulullah, halal dari Rasulullah, haram dari Rasulullah, ya, segala hukum yang Allah tentukan. Dan Nabi katakan kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatun finnar. Sesuatu yang apa? Karena membuat hati orang itu kosong, karena sesuatu yang hanya diada-adakan dia sendiri, ya, gak ngerti apa sesuatu tanpa pengetahuan, gak ngerti bahwasanya merokok itu makruh, terus ia teruskan merokok, akhirnya apa? Jantungnya rusak, ya, akhirnya sakit, terus minum obat, terus sembuh. Nah, begitulah, itulah orang yang apa? Hatinya kosong. Wa na'udzubillah min dzalik. Kalau orang banyak berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, qiyamul lail, salat tahajud, bangun di malam hari, ya, salat tahajud, salat duha, salat di pagi hari, ya, terus apa? Ketika ba'da asar berzikir, baca-baca tasbih, tahmid. Gol katakan di pagi hari, di sore hari itu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Gol katakan di pagi hari, di sore hari itu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pagi dan sore. Kenapa? Karena waktu-waktu yang di sana Allah katakan itu sakral. Sesuatu yang bisa menjadikan kita mendapatkan sesuatu yang manfaat. Nah, pikiran yang kosong yang difikirkan karena hati yang kosong. Pandangan yang kosong yang dilihat karena hati yang kosong. Andai kata pikiran itu terkotori, ya, dengan racun-racun nikotin, dengan apa itu, dengan segala apa perkara-perkara yang mubah. Makan kebanyakan makan, ya, haram, ya. Karena mubadzirun syayatin wa innallaha la yuhibbul musrifin. Sesuatu yang mubazir itu, ya, berlebihan di tempat ini perut, begitu lah. Terus habis makan, udah makan gak karuan, rokok terus. Akhirnya apa? Pikiran kotor, hati kotor, pendengaran kotor, tangan kotor, akhir segala sesuatunya menjadi kotor. Tapi andai kata ia ngerti, oh ini rokok makruh, ada waktu-waktunya merokok. Oh ini makan mubah, ada aturan dalam makan. Dan hati yang apa? Yang diisi dengan al-ilmu, yang dikatakan alim al-ulama bahwasanya al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Andai kata hati kita banyak
berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah akan memberikan apa? Futuhul arifin. Hati ini akan menyambung ila hadratillah, kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca ratib Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, menyambungkan hati kita kepada Syamsul Sumus. Beliau ini Sultan Al-Kutub, raja daripada wali-wali kutubnya Allah. Kenapa Allah memberikan kepada beliau suatu kedudukan yang mulia di sisi Allah? Karena wallahu alam, itu iradah, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengatakan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falafrahu. Kita membaca ratib Al-Idrus, kita mengenali rahmat Allah Nabi Muhammad SAW, kita mendekat selalu kepada kebaikan, akhirnya hati itu akan mendapat kebaikan. Seperti yang Rasulullah katakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sesempurna perbuatan seorang mukmin yang mengaku ia beriman kepada Allah ialah yang apa? Yang hatinya baik. Terus jadi orang baik, ya. Kalau hatinya kotor karena rokok, nggak ada masalah, makruh, ya. Karena minum air putih, insya Allah sehat. Lah hati yang rusak, bukan zahirnya ini sakit, tapi apa? Di batinnya, na'udzubillah min dzalik. Kurang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kurang membaca salawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berkahkan kita, Allah berkahkan hidup kita, dunia akhirat kita, Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan kita, Allah mudahkan segala urusan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.